Ya, maka di dalam kitab Al-Ala dikatakan fa inna faqihan wahidun mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi abidi. Ini biar saya nanti saya lama-lamain biar nanti nggak ada yang tanya lagi. Di dalam kitab tersebut dikatakan satu orang ahli fikih, fa inna faqihan wahidun, satu orang ahli fikih, ya, beliau Kiai Abu, ya, mutawarri'an, yang wara itu menjauhkan diri atau waspada terhadap perkara yang haram. Asyaddu lebih berat, ala syaitani daripada syaitan, min alfi abidi daripada 1000 ahli ibadah. Maksudnya syaitan itu lebih berat menggoda satu orang ahli fikih daripada 1000 ahli ibadah. Maka ada makalah mengatakan an-naumul alimi khairum min ibadatil jahil. Kalau bahasa Jermannya, an-naumul alimi utawi turune wong kang berilmu iku khairun luwih bagus min ibadatil jahili saking ibadah wong kang bodoh. Bahasa Jermannya gitu, ya kan? Jadi tidurnya orang yang berilmu, tidurnya Kiai Abu itu lebih baik daripada kita orang yang beribadah tapi kita bodoh. Makanya hati-hati kalau Kiai Abu tidur tuh bukan berarti kita nih sholat lebih bagus dari beliau. Tidurnya beliau tuh lebih baik daripada kita. Tidurnya beliau lebih bagus daripada kita. Maka ada diriwayatkan setan nih mau masuk masjid nggak bisa. Setan mau masuk masjid nggak bisa. Akhirnya ada seorang waliullah datang ke masjid tersebut, panggil tuh setan, setan. Ya Syekh, ada apa manggil saya? Kenapa kamu nggak mau masuk? Kenapa kamu di luar aja? Ya kan? Nggak apa-apa kata setan. Akhirnya sama diintip sama wali tersebut, ternyata ada orang sholat. Ngomong, kamu takut sama orang yang sholat itu? Emangnya siapa dia? Bukan, saya bukan takut sama orang yang sholat, tapi saya takut sama yang satu lagi tuh, lagi tidur di pojok sana. Kaget wali itu. Kok kamu lebih takut sama orang yang tidur daripada orang yang sholat? Ya, karena orang yang tidur tersebut adalah seorang ahli ilmu, sedangkan orang yang ibadah tersebut hanya seorang ahli ibadah. Makanya kita alhamdulillah bisa kumpul di sini, ya kan, untuk mempelajari ilmu fikih. Kenapa? Supaya kita ini ditakutin sama setan. Kalau kita udah sholat, kalau kita udah ngerti ilmu fikih, sholat, setan lebih berat menggoda orang yang ahli fikih daripada orang yang ahli ibadah. Tuh. Kemudian sebelum saya jawab yang terakhir Kiai Abu, biar nggak ada pertanyaan lagi. Jam 4. Gak apa-apa Mbak ya. Guru kita Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan mengatakan, saya pernah mendengar dawuh beliau, ketika ada orang yang sudah meninggal, kalau ada orang yang sudah wafat, ketika beliau diizinkan oleh Allah untuk dihidupkan kembali, maka orang tersebut akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, izinkan saya hidup 1 menit saja, karena saya pengen hadir di majlis-majlis ilmu, saya pengen hadir di majlis-majlis talim, karena betapa besarnya pahala orang yang duduk di majlis talim. Betapa besarnya duduknya orang yang duduk di majlis ilmu. Kenapa? Karena kita ikut sama orang alim. Ini luar biasa. Kita punya Kiai Abu, jaga erat-erat, jangan sampai kemana-mana. Kalau Kiai Abu mau pergi, pokoknya gandulin terus. Iya, kita ini santri ini harus gandulan sama Kiai. Ya.
Santri itu asal katanya dari cantrik. Cantrik itu adalah nama sebutan orang-orang yang belajar ke pendeta atau ke biksu. Yang pertama kali mendirikan pondok pesantren adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim mendirikan pondok pesantren, awalnya mengambil kata dari cantrik menjadi santri. Santri kemudian dibuat tempat untuk belajar, namanya pesantrian. Karena kita logatnya orang Jawa pengennya praktis, pesantren terlalu ribet, jadi pesantren, ya kan? Pesantren, maka digunakan pondok pesantren sampai sekarang. Tapi mohon maaf, sekarang banyak orang menggunakan nama pondok pesantren, tapi mereka tidak mengakui Wali Songo. Mereka tidak mau tahlilan, mereka tidak mau maulidan, mereka menghilangkan ajaran-ajaran Wali Songo. Padahal yang pertama kali membangun pondok pesantren adalah salah satu Wali Songo, yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim. Maka mohon maaf, kalau misalkan kita punya anak, punya saudara mau dimasukin pondok pesantren, konsultasi sama kiai kita, jangan sampai salah. Kenapa? Karena kita sudah banyak orang dimasukin pondok pesantren, keluar dari pondok pesantren menyalahkan ajaran-ajaran yang ada di tempat kita, menyalahkan ajaran amalan-amalan yang ada di tempat kita. Namanya pondok pesantren, mengambil dari catutan yang pernah dibuat oleh Sunan Gresik, tapi tidak mengakui bahwa Sunan Gresik adalah wali. Itu ajaran yang salah. Maka jangan sampai santri salah mondok, salah belajar, salah guru, ya. Karena ada dua orang yang salah. Satu, orang yang tidak belajar, yang kedua orang yang salah guru. Kita udah bener nih, ada di bawah barisan Kiai Abu. Nah, makanya tadi apa? Pertanyaannya baru. Pertanyaannya apa tadi, Kiai? Satu gayung, air cuma satu gayungnya. Buat wudhu, bagaimana caranya? Benar kan? Air kurang dari 2 kula. Oh, tata caranya. Tata caranya mengikuti rukun wudhu. Oh, kirain cara wudhunya gimana? Maaf. Tata cara menggunakan airnya. Tata cara menggunakan airnya lebih baiknya dikucurkan. Sini. Jadi di dalam fikih itu boleh kita meminta bantuan kepada orang kalau memang kita nggak mampu atau kita khawatir air itu akan menjadi mustamal. Kita boleh minta tolong teman kita, tolong dikucurkan. Jadi supaya air itu tidak menjadi mustamal, bagaimana caranya? Nah itu. Ini masalah wudhu, Pak. Saya cerita satu lagi. Dulu ada namanya Sayyidah Nafisah. Saya teringat Ustaz Abu tadi, Kiai kita nih. Tadi cerita ada orang lumpuh, Kiai. Ini saya teringat Sayyidah Nafisah. Beliau putrinya Sayyid Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi masih cucunya Rasulullah, Sayyidah Nafisah. Ada orang Yahudi. Kemudian ada orang Yahudi tetangganya Sayyidah Nafisah. Itu setiap hari Sayyidah Nafisah itu memberikan makan kepada orang itu. Suatu ketika orang yang tetangganya itu orang Yahudi itu orangnya lumpuh, lumpuh seluruh badan. Suatu ketika yang lumpuh ini anaknya. Suatu ketika orang tuanya mau pergi jauh. Akhirnya sama orang tuanya, ayo kamu saya ajak pergi. Karena saya mau pergi lama berhari-hari. Kemudian kata orang putrinya orang Yahudi tersebut yang lumpuh bilang, jangan bawa saya pergi wahai ibu, tapi tolong titipkan saya kepada tetangga kita yang bernama Sayyidah Nafisah.
Akhirnya karena permintaan anaknya dititipkan kepada Sayyidah Nafisah. Ketika dititipkan kepada Sayyidah Nafisah, itu Sayyidah Nafisah mengambil air wudhu. Mengambil air wudhu, nggak sengaja air wudhunya itu mengalir mengenai tubuh daripada orang yang lumpuh tersebut. Mengalir mengenai seluruh anggota tubuhnya, dari kaki terus didiamkan sama orang Yahudi tersebut karena memang tidak bisa apa-apa. Karena barokah daripada air wudhu tersebut, itu orang langsung bisa berjalan. Ketika ibunya pulang ingin mengambil anaknya, kemudian baru ketok-ketok pintu, karena orang Yahudi tidak memakai salam, ketok-ketok pintu, dibuka. Siapa? Saya, ibunya anak saya, mau mengambil anak saya. Itu anaknya dengar, ibunya langsung anaknya langsung lari ke ibunya, merangkul ibunya. Anaknya sampai ibunya bingung, kamu siapa? Kok bisa jalan? Saya anakmu, wahai ibu. Dilihat wajahnya, ya Allah, barokah daripada air wudhu. Sampai akhirnya anak dan ibunya masuk Islam di tangannya Sayyidah Nafisah. Berkat air wudhu itu barokahnya. Makanya kalau bisa air wudhu itu bekasnya, barokah air wudhu, jangan digunakan wudhu, tapi gunakan untuk obat. Karena kalau misalkan digunakan wudhu kembali nggak sah, karena air mustamal. Tapi biasakan gunakan untuk obat. Itu cerita daripada Sayyidah Nafisah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, cukup sekian. Jadi nanti tolong jangan dikasih ngomong lagi, udah kepanjangan. Siap.